Ya, selamat datang selamat datang. Saya Christopher Leonardo akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya air. Nah, seperti kita lihat di Jawa Barat, ini fotonya di Bekasi itu masalahnya tuh kekeringan saat musim kemarau, kebanjiran saat musim hujan, kurangnya early warning system saat bencana terjadi, kerusakan fungsi daerah tangkapan air, pencemaran sungai-sungai karena sampah, dan pasti pengelolaan sampah yang buruk. Sebelum kita lanjutkan, saya Christopher Leonardo 158 Saya adalah sekarang mahasiswa Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air atau disingkat TPSDA. Nah, terus secara idealnya PSDA itu membuat masyarakat dapat menjaga dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan air di kehidupan bermasyarakat. Jadi untuk mencapai kita akan memakai teori plant behavior dan community behavior. Ya, teori of plant behavior itu adalah perilaku terbentuk karena adanya niat. Lalu niat itu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Jadinya, untuk menumbuhkan sikap perilaku terhadap PSDA, kita harus bilang nih keuntungannya kalau kita ngelakuin sesuatu itu gimana terhadap kita sendiri dan terhadap masyarakat dan secara PSDA secara umumnya. Lalu penyampaiannya bisa juga dilakukan dengan tokoh masyarakat biar masyarakat lebih percaya gitu. Terus tindakan yang dilarang itu juga misalnya dilarang atau yang harus dilakukan tuh dilakukan secara bertahap, tidak langsung yang susah langsung harus dilakukan hari itu juga. Bisa awal-awal cuman jangan buang sampah sembarangan, lalu memisahkan sampah organ dan organik, atau selanjutnya lama-lama bisa mandiri sendiri gitu. Lalu diperlukan juga kepentingan bahwa kegiatan yang dilakukan itu harus dilakukan bersama-sama, jangan cuma segelintir orang, karena jadinya misalnya kayak itulah hasilnya tuh kurang baik lah, karena per orang yang ngelakuin itu akan menaik secara eksponensial ininya keuntungannya. Lalu juga pakai SWOT, jadi metode analisis perancangan strategis yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan secara baik lingkungan eksternal atau internal untuk suatu tujuan tertentu. SWOT itu akronim dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Bisa kita tahu kalau di Indonesia ini itu banyak SDM usia produktif, demografi pertumbuhannya masih baik, dan taraf pendidikan secara umum sudah meningkat dibanding dulu. Opportunity-nya alokasi dana untuk dana kota di Jawa Barat dan Jakarta di sekitarnya itu besar, jadi karena strategis nasional. Lalu tapi weakness-nya adalah kurang dorongan dari pemerintah, jadi kebanyakan kadang-kadang masih harus perlu minta dari inisiasi dari rakyatnya juga. Itu akun nakal kayak mafia tanah, pengembang ilegal, sama yang pokoknya yang dimanfaatkan lah dengan perusakan lingkungan dan perusakan PSDA tertentu. Threat-threatnya adalah secara mendunia itu adalah global warming, yaitu penghangatan suhu bumi, lalu overpopulasi di berbagai daerah tertentu, dan overkonsumsi. Jadi sumber daya di bumi ini makin berkurang, dan bisa-bisa buat masa depan nanti malah modal alamnya berkurang. Jadi itu ancaman. Nah, skala prioritasnya jadi kita harus memprioritaskan sebuah kegiatan biar efeknya terhadap pengembangan PSDA itu gimana. Jadi yang makin penting itu hal yang harus dilakukan maksimal mungkin. Terus misalnya normalisasi atas sungai itu penting. Kalau drainase lebih penting lagi karena banjir itu, terutama banjir yang
musiman gitu tuh biasanya karena apa, karena drainasenya mampet, jadi harusnya nggak banjir tapi jadi banjir karena mampet gitu. Pengisian tanah kembali penting karena tanah kita makin turun, terutama dari daerah-daerah kota, jadinya kalau diistilahkan seenggaknya lebih bisa ketahan turunnya dengan eksploitasi air tanah gitu kan. Lalu pembangunan tembok laut biar nggak kena banjir air bah, ya biar banjir rob maksudnya. Terus pemasang pompa di dataran rendah itu biar yang tadi kan, kalau misalnya kadang-kadang ada daratan yang di bawah air laut tuh, jadi kan di bawah air laut tuh jadi sangat terancam banjir gitu kan. Lalu pemasangan AWL dan early warning system itu perlu agar orang bisa 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 apa, mengevakuasi sebelum bencana terjadi. Lalu menurut warga pentingnya menjaga full sistem drainase karena drainase itu nggak bisa cuman pemerintah doang yang menjaga fungsinya kan, warga juga perlu ini. Lalu mitigasi bencana kepada warga untuk biar mengurangi korban, simulasi evakuasi ya sama, biar warga lebih terbiasa dalam evakuasi untuk mengurangi korban. Lalu menyetop pemanfaatan air tanah berlebihan biar tanah nggak turun gitu, jadi jangan kena banjir yang karena air pasang, karena macam-macam deh. Nah, perundang-undangan di bidang SDA tuh secara sejarah tuh ada UU 11 nomor 74 tahun 74, UU nomor 7 tahun 2004, sama UU nomor 17 tahun 2019. Nah, bedanya itu kalau UU nomor 11 tahun 74 itu kan jadi kayak pengendalian air atau wilayah sungai gitu kan, masih dikuasai pusat ya. Jadi kekurangannya itu ya masih pusat dan daerah ya. Jadi kayak karena wilayah sungai banyak yang ngelewatin daerah-daerah gitu, jadi kadang-kadang suka timbang tindih tuh siapa yang ngurusin wilayah sungai ini, wilayah sungai itu, nggak misalnya tuh malah kebagi jadi hulu hilir segala macam kan, jadi kurang nyambung gitu kan. Nah, kalau tahun 07 tahun 2004 tuh lebih ke biar menaikkan peran swasta. Cuman kelemahannya itu malah bikin peran nasional bisa jadi nol. Padahal harusnya secara UUD 45 peran negara itu nggak boleh sampai nol sama sekali, karena ini menyangkut orang banyak kalau masalah air. Jadi harus ada andil negara, karena negara lah yang jadi representasi rakyat. Jadi dari keputusan MK tahun 18 Februari tahun 2015 itu UU 7 tahun 2004 tuh dibatalin karena melanggar UUD. Nah, kalau 2019 ini jadi sekarang tuh wilayah sungai itu udah nggak harus pusat doang, nggak harus daerah doang, jadi tiap daerah tuh ada lembaganya sendiri yang buat ngurusin wilayah sungai tertentu gitu. Jadi ada keselarasan antara daerah satu sama daerah dua biar bisa lebih terorganisir dan lebih bekerja sama gitu. Bedanya gitu kalau 2015. Juga hubungannya tuh jadi andil pemerintah nggak boleh nol lah di dalam pengelolaan sumber daya air. Terus nah, kalau di 2019 juga itu wilayah sungai itu nggak cuman air doang, jadi pengurusan tanah sekitarnya, hulu sama ekonomi sekitarnya itu juga harus diperhatiin juga, karena menurut 2019 itu masalah air tuh nggak cuman dari sungainya aja, pasti dari kondisi hulu, kondisi hilir, kondisi sempadan dan lain-lain. Nah, perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 masih mendatang. Kemungkinan perubahannya itu yang diperlukan itu karena masih adanya kayak gini, perubahan pengguna minimal air yang tak masuk izin usaha kan 2 liter per detik.
tapi nggak dijelasin jenis usahanya yang dilonggarin tuh yang mana, apalagi yang masalah ke air lebih besar kayak tambang atau tekstil gitu kan. Jadi bisa aja mereka nyedot air 2 liter per detik, nanti disimpan gitu, nanti dibuang lagi gitu sampai berapa, sampai buangnya langsung gitu, terus habis itu nggak kena hukuman karena cuma 2 liter per detik. Nggak, izin usahanya cuma dari izin usaha yang dari Menteri Ekonomi, bukan dari Menteri Lingkungan atau gimana gitu kan. Nah, terus penjagaan wilayah sungai sekitar, jadi kayak orang-orang yang pakai air di wilayah sekitar itu juga ada tanggung jawab memelihara wilayah-wilayah sungai sekitar gitu kan. Terus yang pasti yang masalahnya di kota-kota terutama itu penyediaan PDAM di daerah-daerah itu masih kurang, jadi orang-orang masih pada pakai air tanah ya, terutama di Jakarta ya, karena nggak bayar, cuman pakai mesin itu doang juga. PDAM di Jakarta tuh ya nggak nyakup semua lah, jadi orang-orang lebih suka pakai air tanah. Nah, program 5 tahunan mungkin kelihatannya ini kerikitan ya, kalau sebenarnya secara logis dari tahun pertama pun bisa aja langsung mendidik warga pentingnya menjaga fungsi sistem drainase, menyosialisasikan mitigasi bencana, pemesanan EWS, normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase dan lain-lain. Tapi ini lebih ke fokusnya. Jadi kalau 5 tahunan pertama tuh fokusnya itu mendidik warga pentingnya itu tadi udah fungsi sistem drainase, mitigasi bencana, masalah EWS. Dan kalau misalnya sudah tentu udah itu, jadi bisa langsung normalisasi, naturalisasi, saluran drainase dan lain-lain. Karena kalau kedua mungkin fokusnya lebih ke pembangunan ya, jadi kayak normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, pembangunan tembok laut terutama di daerah-daerah pesisir, lalu pemasangan pompa di daerah yang berada di dataran rendah biar air yang berkubang itu bisa dipompa ke laut gitu kan. Lakukan simulasi evakuasi bencana secara rutin, karena seenggaknya warga-warga jadi lebih ngerti kalau misalnya mereka tahu pentingnya jaga fungsi sistem drainase terus mitigasi bencana, jadi mereka bisa simulasinya lebih lancar lah. Terus kalau ketiga, difokusin di mengurangi pemanfaatan air tanah berlebihan, kan orang-orang jadi udah lebih ngerti kan apa bahayanya kalau pakai air tanah berlebihan segala macem. Itu juga ditambahin masalahnya PDAM juga harus itu, karena nggak mungkin mereka nggak pakai air tanah terus airnya dari mana ya, mau nggak mau air PDAM juga harus lebih digencarkan lagi. Terus wilayah hulu mungkin juga mungkin harusnya dari awal udah diurus ya, tapi ya mungkin fokusnya kalau ketiga ini lebih difokusin lagi perbaikan bener-bener biar nggak erosi jadi sedimentasi di sungai. Terus keempat tuh bisa penyetopan pemanfaatan air tanah berlebihan, jadi seenggaknya air tanah di bawah tanah itu nggak diambil terus-terusan, dan berharapannya tanah nggak bakal turun lagi. Naturalisasi sungai jadi kayak normal. Kalau normalisasi itu kayak itu ya, pengerokan, terus sempadan digusur-gusur gitu kan segala macam. Nah kalau naturalisasi itu udah bikin sempadannya tuh udah menghijau lah, terus nggak pakai beton lagi, udah pakai yang lebih ramah lingkungan gitu kan segala macam, jadi lebih indah gitu kan. Kalau sama pengerokan gitu juga segala macam gitu. Terus kelima, air tanah diisi kembali ke tanah kalau masih bisa, karena kalau misalnya udah jenuh ya udah susah, jadi kalau bisa pengisian, kalau nggak bisa ya diusahakan jangan turun lagi gitu kan. Terus tercapai ke depan net zero carbon emission biar bumi ini memulihkan diri lah, kasihan juga udah kena global warming segala macam gitu. Dan kalau misalnya global warming itu kan, perubahan iklim gitu kan bikin ancaman terhadap PSDA itu makin gede ya. Hujan makin dikit tapi lebih ya, hujan tuh makin jarang. Mungkin kalau dari global warming itu hujan tuh makin jarang ya, tapi makin ekstrim. Jadi misalnya 100 mili per bulan gitu misalnya, dia 150 mili per bulan tapi cuma 4 bulan gitu, dulu 6 bulan gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Nah, terus saran kita tuh harus kita sebenarnya pendapat ya, soalnya kita tahu PSDA ini kan harusnya air itu dikuasai pemerintah, karena sekarang masih dikuasai pemerintah.
tapi standarnya tuh suka nggak ada standar threshold yang bener gitu, karena nggak ada saingan, jadi kayak seadanya aja gitu ya, asal rakyat nggak demo. Nah makanya kalau misalnya apa kayak sekarang aja PDAM nggak nggak ini nggak apa nggak menyebar, terus kalau ada pun juga harganya mahal, itu harus ada gerakannya sih. Iya, karena buat kebaikan masa depan kita juga. Jadi untuk menutup video ini, marilah kita berdoa untuk kelanjutan PSDA di Indonesia. Doa dimulai. Tuhan berkatilah kami agar PSDA di Indonesia itu makin lancar, dan semoga kehidupan kami dan modal kami bisa dimanfaatkan untuk generasi ke depan, sehingga bisa memunculkan kehidupan yang lebih baik di bumi ini, dan semoga menghilangkan kesusahan yang ada di negara ini tuh, khususnya negara Indonesia. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu dan karunia-Mu. Amin. Itu saja videonya. Bye.